Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, atau pagi nih enaknya ya. Terserah di sana jam berapa, pagi kah, siang kah, sore kah. Tapi saya akan menyapa pemirsa. Semangat, semangat, semangat. Pemirsa sekalian, dengan bersemangat kita akan selalu mendapatkan kegairahan. Dengan bergairah kita akan wajahnya selalu tersenyum. Meskipun hati gundah. Saya yakin nih di antara pemirsa ada yang gundah nih. Nah, tapi gara-gara melihat saya berubah menjadi sumringah. Karena saya ngajak pemirsa sekalian untuk tersenyum. Karena kenapa pemirsa? Jujur aja nih, kalau ada orang ditanya, kamu tujuan hidupnya mau ngapain? Terus apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Tiada lain dan tiada bukan, hampir semua akan menjawab, saya ingin bahagia. Nah, makanya pemirsa sekalian, sekarang kita akan membahas tentang apa? Tentang bahagia. Bahagia bersama Al-Quran. Tapi pemirsa sekalian, sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan sesuatu dulu, menceritakan sesuatu yang menjadi latar belakang materi kita pada kesempatan kali ini. Apa itu? Dan jadi ceritanya begini pemirsa sekalian. Pas saya ngeliat handphone, apa yang pertama saya lihat pemirsa? Ada tulisan dari teman saya, Widya Iswara, yang dulu ikut bareng dengan saya kegiatan pelatihan di LAN, Lembaga Administrasi Negara tahun 2016 kalau tidak salah. Tiba-tiba dia tulisnya begini. Selamat pagi semua, jangan lupa bahagia. Nah, tiba-tiba saya langsung kepikiran nih, Masya Allah, ini langsung saya balas ceritanya nih. Kebetulan itu teman dari daerah Papua kalau tidak salah. Papua atau Sulawesi mana gitu, pokoknya dia orang daerah timur sana. Terus kemudian saya balas, bahagia. Oh iya, lupa tuh, saya nyaris lupa tadi saya taruh di mana ya itu bahagia ya. Saya spontan jawabnya begitu aja. Nah, tiba-tiba saya duduk. Terus terang pemirsa mau ngelanjutin ngaji. Kebetulan bertepatan dengan ayat yang saya baca itu pemirsa, subhanallah. Apa itu? Surat Ar-Ra'd ayat 29. Di mana saya langsung baca ayat pertama, baru satu ayat, tiba-tiba subhanallah. Ini menjelaskan tentang bahagia pemirsa. Nah, akhirnya materi ini atau penjelasan tentang bahagia yang ada dalam ayat-ayat ini, saya terus terang waktu itu saya pikir ini seakan-akan menjawab WhatsApp teman saya itu gitu loh. Nah, pemirsa sekalian, menyingkat waktu, saya akan langsung saya bacakan nih. Oke, mohon maaf nih pemirsa, berhubung karena ya namanya juga udah rada-rada berumur gitu ya. Jadi kalau baca nggak pakai kacamata, jadi mohon maaf nih, agak saya angkat dikit kacamatanya, oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi pemirsa sekalian, nih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian melaksanakan amal kebajikan. Nah, berarti apa nih? Udahlah iman kepada Allahnya mantap dengan melaksanakan berbagai amal ibadah yang diperintahkan misalnya. Terus kemudian terhadap manusia berbuat kebaikan. Nah, dapat ganjaran nih pemirsa, apa itu? Tuba lahum, mereka mendapatkan kebahagiaan. Wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Kita pergi kemana, balik lagi ke rumah bahagia.
kita melaksanakan iman dan amal kebajikan, lalu kemudian kita kembali kepada diri kita sendiri, kita pun bahagia. Kita nanti suatu saat meninggal dan kemudian masuk ke dalam kuburan misalnya di dunia lain yang merupakan dunia setelah kehidupan yang sekarang ini misalnya, juga bahagia di alam kubur sana. Dan kemudian di akhirat sana nanti kelak apabila oleh Allah kita dipanggil menghadap di padang mahsyar, atau bahkan menuju kepada dua tempat antara apakah surga atau neraka, tempatnya pun dalam surga hadirin. Karena kenapa? Tempat yang baik adalah surga. Nah pemirsa sekalian, subhanallah, baru membahas tentang bahagia, kita sudah melihat bahwa yang namanya bahagia itu bisa kita dapatkan apabila satu, iman dan benar-benar takwa kepada Allah, dan yang kedua, beramal kebaikan terhadap sesama manusia. Nah lanjut nih pemirsa ya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna pemirsa, pakai kol-kolah kubro, matab, mantap, matab. Nah, jadi begini, kalau kita mendengarkan suara orang ngaji nih pemirsa, terus kemudian suaranya bagus, kita bilang, wah mantap, pas banget nih. Terakhir bunyinya mantap. Oke, maaf, itu lelucon sebentar pemirsa supaya kita terhibur sedikit. Nah, yang mau saya bilang pemirsa, bahwa ayat ini menjelaskan tentang apa? Ujungnya nanti akan kita bahas. Nah, sebelum itu saya akan menerjemahkan dulu. Demikianlah kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada suatu umat yang tangguh sebelumnya, kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Nah pemirsa sekalian, yang mau saya tekankan adalah bahwa justru kalau di ayat ini disebutkan bahwa hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertaubat.
sebelumnya bilang apa? Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dia adalah Tuhanku, tiada Tuhan selainnya. Dan kemudian kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya pula lah aku bertaubat. Kesimpulannya pemirsa, bahwa kalau kita ingin bahagia, urutannya adalah satu, bertaubat dulu. Terus kemudian melaksanakan apapun, menginginkan apapun, terus kemudian berusaha apapun untuk mendapatkan apapun. Demi kepuasan, demi kebahagiaan, demi ketenangan, demi ketentraman, demi pencapaian apapun. Setelah berusaha, terus kemudian kita berdoa. Nah, itu adalah proses pemirsa. Nah, itu dilakukan dalam nuansa iman nih. Sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kita berusaha untuk berbuat baik dalam pekerjaan, berbuat baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, muamalah bainan nas, dengan muamalah yang baik. Lalu kemudian dengan iman, dengan muamalah yang baik. Lalu kemudian tujuan kita apapun itu, setelah berdoa dan berusaha, kita pun bertawakal. Nah, ketika kita bertawakal, pemirsa, apapun hasilnya, baikkah dia, burukkah dia, sesuai dengan harapan atau belum terwujud misalnya, kita bertawakal, pasrah dan sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian muncul yang dinamakan bahagia pemirsa. Apa itu? Laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dinamakan kepuasan, ketenangan, ketentraman itu karena banyaknya harta, tapi karena ketenangan, kepuasan maupun ketentraman jiwa, di mana jiwa yang senantiasa bersyukur, merasa cukup dengan apapun, dengan yang banyak, sedang ataupun sedikit. Nah, itulah pemirsa hakikat takwa dari penjelasan ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dan kita bacakan maupun kita terangkan dalam pembahasan singkat ini memberikan kita sedikit pencerahan pemirsa. Apa itu? Bahwa yang namanya bahagia adanya di kepala, di pikiran, di mindset. Dan juga itu bisa muncul apabila hati kita memiliki jiwa yang tenang, tentram, damai, tawakal, serta pasrah dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa sekalian, untuk sesi pertama demikian dulu, dan kita akan jeda setelah yang berikut ini. Baiklah pemirsa sekalian, kita lanjutkan sebagai sesi terakhir dari pembahasan kita kali ini, dan akan menyebutkan dan membacakan ayat Al-Quran yang mudah-mudahan nanti menjadi penambah semangat energi kita setelah tadi penjelasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imun wa zilluha tilka الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله
Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Sadaqallahul azim. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan itu ialah neraka. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka pun bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya lah aku berseru, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Pemirsa sekalian, singkat cerita dari penjelasan terjemahan ayat tadi, disebutkan bahwa ganjaran bagi orang yang bertakwa adalah taman-taman surga yang dimana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan kemudian di ayat berikutnya disebutkan juga orang yang mereka mendapatkan atau turun kepada mereka kitab Al-Quran, dan kemudian mereka membaca kitab Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka pun mendapatkan kegembiraan, ketenangan, kesenangan. Dan hanya kepadanya, kepada Allah lah aku kembali, dan hanya kepada Allah lah aku untuk berdoa. Dan ini menunjukkan kepasrahan tingkat tinggi dari seorang hamba yang telah mendapatkan ketenangan, ketentraman maupun kebahagiaan tersebut, pemirsa sekalian. Jadi pemirsa sekalian, rahimakumullah, kesimpulan dari ayat ini bahwa kalau kita bahagia di dunia, nah nanti besok ke depan kalau kita meninggal dan kita masuk surga, insya Allah kita pun akan bahagia. Nah sebelum itu pemirsa, pada saat kita berinteraksi dengan Quran nih sebagai kitab pedoman yang menjadi pegangan kita pun akan mendapatkan kegembiraan hati. Makanya kenapa orang yang mendengarkan Al-Quran dibacakan, ketika misalnya yang membacakannya suaranya dengan suara yang bagus misalnya, hati menjadi tenang, tentram dan damai. Dan kemudian apabila kita berinteraksi dengan Quran misalnya, setelah selesai membaca Al-Quran kita pun tenang, tentram dan damai. Dan apabila kita mengamalkan isi Al-Quran misalnya, kita pun hatinya tenang, tentram dan damai. Dan ternyata pemirsa, sebagai sebuah akhir dari apa yang mau saya katakan adalah lucunya pemirsa, pada saat saya selesai membaca ini surat kemarin itu sampai kepada akhir ayat, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 43, sebelum pindah ke surat Ibrahim, pas saya mengucapkan Shadaqallahul azim, tiba-tiba azan berbunyi pemirsa. Dan saya tidak merencanakan, dan itu telah terjadi begitu saja. Nah berarti kesimpulannya apa? Nah ini yang mau saya bilang nih, mohon maaf nih bagi yang agak-agak kurang pas. Nah yang saya mau bilang adalah ternyata ini nyambung dengan ilmu cocokologi. Cocokologi, apa istilahnya tuh? Nyocok-nyocokin. Apa itu? Ya saya nyocok-nyocokin aja nih. Pas kebetulan baca SMS ternyata bahagia. Pas baca Quran ternyata tentang bahagia. Pas selesai baca Quran ternyata azan. Pas banget selesainya. Nah berarti apa? Yang mau saya bilang pemirsa sebagai sebuah kesimpulan akhir, biasanya nih, nah saya ngerasain soalnya pemirsa, namanya kita kan naik turun nih. Kadang lagi imannya bagus, kuat, kadang juga kurang atau bahkan parah. Yang namanya juga manusia, kadang naik turun misalnya. Nah pada saat bagus nih pemirsa, nah subhanallah, ada saja yang pas. Pas lagi tidak punya duit, ada yang ngasih duit. Pas lagi sedang butuh,
Apa ada yang membuat kita jadi terkabulkan segala keinginan kita dan kebutuhan kita kemudian terpenuhi. Pas lagi sedang pingin tiba-tiba datang anunya. Apa itu? Ya rezekinya tentunya pemirsa. Kalau disebut anu aja langsung pikirannya kemana-mana. Hayya. Nah, intinya pemirsa sekalian, kalau kita benar-benar berusaha untuk mengikuti apa itu ya aturan dan berusaha untuk belajar meskipun banyak salah, selalu berusaha meskipun banyak kekurangan, tapi paling tidak kita punya kesadaran. Biasanya nih, ya berdasarkan pengalaman saja sih pemirsa, ada aja yang pas-pas nih. Nah, makanya kita pasin dulu. Apa itu ya? Ya kalau misalnya dianjurkan ya sholat tahajud, sholat duha, sholat di awal waktu, sholat jamaah, terus kemudian berderma, perhatian ke tetangga, terus kemudian berusaha menempatkan perjalanan kehidupan kita sesuai dengan aturan waktu. Biasanya ada saja hal-hal yang membuat kita merasa subhanallah, pas banget nih, subhanallah, cocok banget nih, subhanallah, sesuai dengan keinginan nih. Nah begitu pemirsa. Nah kalaupun misalnya belum pas, ya mohon maaf lahir dan batin. Namanya juga kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya barangkali nanti ya setidaknya kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, tentram dan damai. Apapun itu, dalam kondisi apapun itu. Sebagaimana dikatakan oleh penyanyi kita. Siapa tuh penyanyinya kalau ingat? Hati senang walaupun tak punya uang. Oi, hati senang walaupun banyak hutang. Nah misalnya nih pemirsa, jadi berarti gini, kalau kita lagi punya uang, tidak punya uang, sedang dapat kesenangan, sedang tidak mendapatkan kesenangan, sedang dapat kedudukan, tidak mendapatkan kedudukan, sedang merasa sebagai orang kaya lagi banyak atau tidak punya banyak lagi sedang di bawah misalnya, hati kita selalu tenang, tentram dan damai. Karena kenapa pemirsa? Intinya di hati. Karena yang namanya bahagia itu intinya di hati pemirsa sekalian. Nah, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hati itulah caranya, syaratnya sebagaimana yang saya katakan tadi, dan ini menjadi sebuah kesimpulan kita. Saya ulang lagi ya pemirsa ya, saya ulang ya, sebagai sebuah oleh nih buat semuanya nih. Bahagia berdasarkan Al-Quran. Satu nih, beriman, beramal soleh, terus kemudian tawakal, bergantung kepada Allah, terus kemudian berusaha untuk memasrahkan diri sepasrah-pasrahnya setelah berusaha semaksimalnya dan berdoa semampunya. Nah nanti kemudian apa itu dapat nih? Ya kalau di surga udah pastilah, di dunia pun dapat. Tenang, tentram, damai. Bagaikan kita di taman nih, lagi main ke taman, senang, tenang, tentram dan damai, sejuk, asri. Kemudian hati kita tenang ketika kita melihat hijau-hijauan misalnya. Nah demikianlah pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan saya khususnya untuk supaya berusaha menjadi lebih baik lagi. Namanya juga kita ya, saya juga sama pemirsa sekalian, banyak kekurangan, banyak salah dan banyak dosa. Mudah-mudahan gara-gara ngomong ini nih, saya jadi berubah, berusaha untuk memulai dulu nih, untuk kepada saya dulu nih, berusaha semampu saya. Nanti kalau misalnya ada yang salah-salah, ada yang kurang-kurang, tolong dikasih tahu ya pemirsa. Yang namanya juga manusia berusaha ya, siapa tahu ada yang kurang ya, melihat saya silakan diberi masukan supaya kita bisa saling memberi nasihat dan saling memberi masukan kepada sesama kita. Ya, ini bukan berarti sesuatu hal yang lebih, karena lebih dari Allah. Ini sekedar sebuah menyampaikan, karena ini intinya ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi solusi bagi semua permasalahan kita, sehingga setelah mendengarkan ini hadirin, kita berubah bagaikan Koko Power Ranger, berubah. Apa itu? Berubah menjadi bahagia, berubah menjadi girang, berubah menjadi senang, berubah menjadi orang yang senantiasa senyum, murah senyum, yang hatinya selalu lapang, tenang, tentram, damai dan nyaman. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.